Mungkin dari sisi laki-laki melihat bagaimana sebenarnya perempuan penyair itu, apakah mereka hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Mungkin ada Marhalim Zaidi, mungkin bagaimana pandangannya terhadap kreativitas perempuan penyair di Riau. Silakan. Kalau saya memandang, ini karena temanya tentang penyair dan perempuan, makanya saya datang, karena saya respect sekali. Kenapa? Pertama, respect karena perempuan tidak banyak menulis di Riau ini. Saya katakan tidak banyak kalau perbandingannya dengan laki-laki. Kedua, karena banyak karya saya itu bicara tentang perempuan sebetulnya. Jadi ada sebagian orang bilang karya saya itu feminim, gitu. Tetapi di luar konteks itu, saya ingin mestinya kita bisa melebarkan pembicaraan kita tentang perempuan dan puisi. Pertama, tadi sepertinya kita diseret atau dibawa ke dalam satu tema domestik, bahwa perempuan itu selalu direcoki oleh persoalan-persoalan domestik, ya, persoalan sumur dapur dan kasur, sehingga mereka begitu memasuki ranah rumah tangga dia selesai menulis puisi. Kebanyakannya seperti itu. Tidak hanya puisi, saya kira juga cerpen dan novel. Nah, satu itu. Yang kedua, mestinya tidak hanya dalam wilayah itu. Kalau kita bicara wilayah itu, maka seolah-olah perempuan ini tidak berdaya gitu, melawan domestifikasi di dalam dirinya, dalam persoalan-persoalan teknis di keluarga gitu. Karena ada banyak penyair perempuan di Indonesia dan juga di dunia yang juga menikah, juga punya anak, tapi dia juga berkarya dan juga mendapat penghargaan dan bukunya bestseller dan diundang kemana-mana dan karyanya di mana-mana. Jadi kalau persoalan domestik kita persoalkan di sini, saya kira juga belum relevan. Tapi nanti kita coba diskusikan. Satu, yang kedua juga bisa kita lihat bagaimana karya-karya penyair perempuan ini. Apakah dia menyuarakan keperempuanannya? Satu, apakah bisa wacana feminisme misalnya masuk di dalam karyanya, meneriakkan atau mengekspresikan keperempuanannya, atau justru karya-karyanya lebih maskulin? Siapa misalnya kalau di Riau ada mungkin beberapa penyair perempuan, mungkin bisa ke wilayah teks seperti itu. Yang kedua, bagaimana laki-laki, kalau ini ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam karya saya kira tidak, tetapi ini memang jadi persoalan karena di Riau tadi Ferli bilang anaknya Kafrawi menanyakan di gambar-gambar ini kok tidak ada foto perempuannya begitu. Ini anak Pak Kafrawi ya, siapa namanya? Mawar gitu. Apakah ini juga mengindikasikan bahwa seniman Riau, terutama penyairnya, mungkin belum dikatakan dalam tanda kutip muncul sebagai seorang tokoh gitu. Nah, bagaimana laki-laki menulis tentang perempuan itu? Jadi bisa perspektif laki-laki sebagai pengkarya menulis tentang perempuan, dan perempuan sendiri menulis tentang dirinya sendiri. Saya kira ini mungkin bisa menarik. Kalau kita bicara tentang teks, misalnya buku siapa di sini, buku Ni misalnya, Sunting itu, apakah dia justru saya melihat maskulinitas di dalam Sunting itu, karena mungkin dia sering mengembara ke gunung-gunung, ke laut, ke mana gitu. Jantan kata Kafrawi, berarti jantan Buni ini. Bisa jadi maskulinitas justru dia tawarkan di situ, bukan bicara tentang feminisme misalnya. Jadi fenomena atau wacana itu bisa kita diskusikan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum. Oke, baik, menarik sekali. Jadi tidak ada gender di sini sebenarnya. Menulis puisi itu hak setiap jenis kelamin ya, baik itu laki-laki perempuan. Tapi bagaimana perempuan itu bisa tetap eksis berkarya dengan tidak adanya dikotomi antara perempuan dan laki-laki. Kita punya ada yang ingin ditanggapi dari tadi ada Kak Tin juga, ada dari Marhalim. Jadi Petri ini memang cukup fenomenal. Dia sering bilang saya jantan Marhalim. Tapi itu dalam tanda petik. Tapi memang bagaimanapun kadang karya-karya yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan ya, tidak hanya perempuan sih, laki-laki juga seperti itu juga tergantung kepada siapa dia gitu. Pada siapa dia, di mana dia, seperti
seperti apa perjalanannya, mungkin itu berpengaruh sekali, sangat berpengaruh kepada tulisan-tulisan. Betul sekali bahwa perempuan itu sangat minim. Kalau dulu itu masih ada Dian Zurinda, kemudian Cecen itu ya yang menulis puisi, kemudian ada beberapa yang di Selat Panjang pernah ada puisi-puisinya dalam kumpulan yang pernah dibuat oleh waktu itu oleh Kak Lela juga malam ini tidak ada gitu ya. Nah itu memang tidak ada gitu, tidak ada lagi setelah mereka berkeluarga gitu. Ini bukan bukan soal sumur kasur dan dapur menjadi ini, tapi itu memang masih juga ada bias-biasnya untuk kita kaum perempuan ini dalam berkarya gitu. Padahal puisi itu sama juga dengan karya-karya yang lain gitu. Ketika kita menulisnya di mana tempatnya dan di bawahnya kemudian kita tulis di mana, itu adalah mencatat sebuah sejarah yang terjadi pada hari itu. Entah itu tentang asam, entah tentang itu Hanum, entah itu tentang apa, itu adalah sejarah. Jadi ketika dibaca 10 tahun lagi, oh ya ternyata puisi ini menceritakan kejadian pada waktu itu. Nah seperti itu. Jadi memang tidak ada, kalau dalam karya tidak ada perbedaan yang mutlak laki-laki dalam perempuan, tapi mungkin lebih kepada keinginan mempertahankan terus menulis perempuan ini gitu. Dalam beberapa kali forum saya sering mengatakan kerisauan saya terhadap perempuan-perempuan yang menulis gitu. Jadi nanti Ciki, kan yang ada Ciki nih kan, kalau sudah menikah tetap menulis Ciki, mak jadi mak. Oke, baik. Ada yang ingin ditanggapi Ciki dari dua orang yang telah memberikan pendapat, ada Kak Tin dan juga Pak Marhalim. Kalau Ciki mau menanggapi apa yang dibilang Bang Marhalim ya kalau memang perempuan itu kalau menulis dia cara menyampaikannya beda dengan laki-laki. Karena pertama memang peran dan beban perempuan itu memang berbeda ya, karena terkait dapur sumur kasur tadi. Mau tidak mau kita harus mengakui itu sebagai kendala bagi seorang perempuan. Perempuan memang diciptakan selangkah lebih di belakang laki-laki. Jadi saya kalau harus tetap menulis, saya menekankan kepada diri saya sendiri. Itu sudah jadi bagian dari hidup saya. Itu aja. Oke, baik. Saya ingin menambahkan nih. Jadi tadi saya sempat diskusi sama Bang Furkon sore. Jadi berbicara tentang perempuan, karena temanya malam ini perempuan, kami tadi sempat bicara. Kemudian tiba-tiba muncul, saya ingat dulu ada seseorang yang bilang bahwa di balik perempuan, di balik laki-laki yang sukses itu ada selalu perempuan yang luar biasa. Kemudian ada yang bilang ternyata di balik perempuan yang sukses ada lelaki yang stres tuh. Aduh, saya jadi apa? Jadi stres sendiri, takut sendiri. Wah ini gawat, jadi itu juga menjadi pukulan bagi kita perempuan gitu. Jadi kalau gitu, jadi kalau gitu perempuan ini tak usah sukses lah, tak usah nulis, tak usah jadi penyanyi, tak usah jadi apa-apa di kasur sumur dapur gitu. Karena ada treatment daripada menyusahkan suami misalnya ya, buat laki-laki lebih stres itu. Mungkin itu sih intermezzo. Oke, baik.